sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, saya sebagai apologet terkadang bertanya, kalau seruan-seruannya kemudian di dalam Al-Quran, larangan untuk mengikuti jalan setan, mengikuti kemudian setan, innahu lakum aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata. Ada satu keadaan yang terjadi ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa itu? Penolakan kaumnya, penolakan umatnya. Penolakan umatnya ini tentu didasari oleh hasad, husud, dan upaya iblis untuk kemudian membuat mereka ingkar terhadap kenabian baginda Isa alaihi salam. Maka apa yang terjadi, mereka yang disebut ahli kitab ingkar. Ingkar kepada Nabi Isa. Lalu setelah ingkar, mereka membuat tipu daya. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Nah, Islam kemudian diingatkan, wala yusaddannakumus syaitan. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ada satu keadaan di mana setan memiliki porsi antara Nabi Isa alaihissalam dengan umat Islam. Apa itu? Islam masuk di tengah-tengahnya. Ketika para nabi diutus untuk menunjukkan jalan yang lurus, sebelum kemudian Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Isa itu dibengkokkan oleh iblis. Kurasa teman-teman Kristen pun sadar ini. Kenapa? Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 70. Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 6. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Yang dikatakan oleh Al-Quran apa? Wala yasuddannakum. Syaitan, syaitan, syaitan. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Setan hadir pada saat Nabi Isa alaihissalam datang. Menghasut, merasuki kemudian orang-orang Israel pada masanya. Sehingga menolak Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi? Iblisnya menginginkan orang membunuh Nabi Isa. Pekerjaan iblis apa selesai sampai di situ? Tidak. Iblis setelah melakukan kemudian hasad, husud, membisikkan kemudian kepada jiwa-jiwa para pembangkang kepada ajaran Nabi Isa. Iblis tidak berhenti. Iblis mengubah kemudian cerita. Yang dibunuh adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang dikutuk adalah Nabi Isa alaihi salam. Tuhan kemudian nuzul menjadi manusia. Tuhan kemudian inkarnasi menjadi manusia. Sekelompok ajaran yang kemudian disuntikkan dan dibisikkan oleh iblis, itu terjadi setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattakullah fattakullah wa ati'un. Itu kata Nabi Isa. Wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan taatlah kepadaku yang adalah Rasulullah yang diutus untuk kepada kalian semua. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah. Dan ketika Nabi Isa datang membawa keterangan, beliau kemudian berkata ke tengah-tengah Bani Israel, sungguh qad ji'tukum bil hikmah. Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kalian perselisihkan. Maka untuk itu kata Nabi Isa, solusinya adalah bertakwalah kepada Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguh Allah
dialah Tuhanmu dan dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Hada siratum mustaqim. Nabi Isa datang kemudian mengajak Bani Israel sembahlah Allah. Ila Abraham, ila Yakub, ila Ishak, ila Yakub. Sembah hanya dia. Jangan ada ilah lain di hadapan dia. Hanya dia saja. Itulah jalan yang lurus. Tapi ketika sebelum sampai jalan lurus ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tegar tengkuk membelokkan jalan lurus itu. Membelokkan jalan lurus itu. Sehingga apa yang terjadi? Nabi suci yang tadinya tidaklah mungkin dibunuh, tidaklah mungkin digantung, tidaklah mungkin dikutuk. Seketika jalan bengkoknya menjadi terkutuk, menjadi penebus dosa. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang menjadi fitnahan-fitnahan kepada dirinya. Bahkan termasuk namanya pun dipalsukan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Inna Allaha huwa rabbi wa rabbakum fa'buduh." Hada siratul mustaqim. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Masih terekam dalam Yohanes 4:22. Apa kata beliau? Aku dan sahabatku, aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Maka sembahlah dia saja. Jangan ada yang lain. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Isa alaihi salam hanyalah seorang utusan dan Tuhan yang benar adalah dia yang telah mengutus dirinya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jalan lurus ini sebelum sampai kepada Nabi Muhammad, sekelompok kaum membelokkan kemudian yang tadinya jalan lurus itu adalah menyembah kepada Allah. Allah kemudian dibuat bertanya, "Ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka yang membengkokkan ajaranmu untuk menyembah dirimu, juga menyembah ibumu selain daripada aku?" Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan ucapan, perkataan, firman, sabda apapun kepada mereka selain apa yang kau ajarkan kepada aku. Apa itu? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan. Aku tidak pernah mengajarkan sembahlah aku. Jadi ketika mereka berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengajarkan pengikutku untuk menjadikan aku Tuhan selain dirimu. Mereka yang menuhankan aku. Sungguh itu adalah sebuah keingkaran. Kelak akan kuusir kelak di hadapanmu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Engkau adalah pembuat kejahatan. Jadi sebelum sampai kepada Nabi Muhammad, ajaran Nabi Abraham jatuh ke Nabi Musa, jatuh kepada Rasulnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum kemudian sampai kepada Rasulullah, ajaran para nabi dibelokkan kemudian sehingga nabi yang datang kepada Bani Israel itu dianggap dewa yang nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa orang barat. Fahtalafal ahzab min bainihim. Kata Allah, wailul lilladzina zalamu min azabin yaumil alim. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim karena asap pada hari yang pedih, yaitu kiamat. Orang berselisih. Sebagian kecil mengatakan beliau adalah nabi, sebagian kecil mengatakan beliau adalah rasul, sebagian kecil mengatakan dia adalah Mesias. Tetapi sebagian besar mengatakan ini adalah sihir, dia adalah pembawa bencana. Hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yas'urun, kata Allah. Apakah mereka hanya menunggu saja datangnya hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Subhanallah. Islam kemudian datang meluruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang dibengkokkan kemudian oleh orang-orang yang ada pada masa itu, sehingga melahirkan kelompok yang sekarang
ini berhadapan dengan kita di Nusantara ini. Apa kata Allah? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil. Allah memilih Bani Israel. Allah mengangkat perjanjian kepada Bani Israel, kepada 12 Bani Israel. Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Tapi pengingkaran demi pengingkaran demi pengingkaran demi pengingkaran mereka lakukan, hingga sampai pembentukan sekte yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, yaitu sekte yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Inilah orang yang penyakit sampar adalah tokoh dari sekte Nasorius. Jadi Allah kemudian tidak pernah mengajarkan adanya konsep. Makanya jangankan Quran, jangankan kitabnya orang Yahudi, kita tidak pernah menemukan itu. Jangankan Quran, kitabnya orang Yahudi tidak pernah kita temukan itu. Tapi seketika antara Yudaism, antara Yahudi, antara Nabi Isa Nasrani dan juga umat Islam hari ini, muncul di tengah-tengahnya sekelompok manusia yang berbeda warnanya dari agama samawi. Apa yang terjadi? Kalau Islam ini datang sebagai backup terakhir dari ajaran para nabi, Islam memiliki warna sendiri karena membawa hukum penyempurna dari seluruh ajaran. Islam tidak meneruskan hukum syariat, tidak meneruskan hukum-hukum yang ada pada Bani Israel, tetapi Islam datang sebagai penyempurna untuk seluruh umat manusia. Kaffatal linnas. Maka yang terjadi kemudian adalah fenomena yang ada. Apa itu? Ajaran para nabi yang dianut kemudian oleh Yudaism kok bisa berbeda dengan agama Kristen? Ada apa Kristen? Dari mana asalnya agama ini? Kok berbeda dengan ajaran para nabi? Setidak-tidaknya ajaran para nabi masih kita lihat kemudian dalam prosesi kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi, Yudaism, yang aktif kemudian menjalankan yang mereka sebut kitab Tanakh. Berbeda, beda akidah, beda kitab, beda Tuhan, beda agama. Ada apa? Kalau agama Kristen ini benar berasal dari Yudaism, berasal dari para nabi, kenapa bisa beda warna? Kenapa bisa beda Tuhan? Kenapa bisa beda agama? Kenapa bisa beda keyakinan? Kenapa bisa beda kitab? Dan yang paling kemudian paripurna dalam pandangan apologet Islam Indonesia hari ini adalah, kalau Kristen itu ajaran para nabi, kalau Kristen itu adalah ajaran yang berasal para nabi, kalau Kristen itu adalah tongkat estafet pengajaran para nabi, maka tentu ada kesinambungan antara kitab perjanjian lama dengan agama Kristen. Hari ini kalau kita bertemu dengan pendebat Kristen, apa dasarnya agama Kristen menggunakan kitab perjanjian lama? Al-Quran tidak memakai perjanjian lama. Al-Quran tidak memakai perjanjian baru. Al-Quran dalam hal ini umat Islam tidak mengatakan bahwa kitabnya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dipegang oleh umat Islam kemudian. Sedangkan saudara Kristen memegang dua kitab. Yang pertama disebut kitab perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru. Muncul pertanyaan kemudian, ketika ajaran yang lurus ini dibengkokkan, ada penggunaan terjemahan kitabnya orang Yahudi digunakan di luar agama Yahudi. Itulah agama Kristen. Muncul pertanyaan, dari mana muaranya? Kok bisa kitabnya orang Yahudi yang hanya merupakan terjemahan dari kitab Tanakh ada nebeng di agama Kristen? Apa hubungannya? Abraham memerintahkan hukum hanya kepada baninya, hanya kepada anaknya, hanya kepada keturunannya, yaitu Bani Ismail, Bani Ishak. Adapun kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, orang bisa bersunat ketika orang asing itu tinggal di tengah-tengah keturunannya. Adapun orang asing yang bisa bersunat adalah budak-budak mereka. Adapun orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel adalah mereka yang dibeli oleh Bani Israel. Kristen bukan budaknya Bani Israel. Kristen juga tidak dibentuk di tengah-tengah pengajaran para nabi Israel. Dan tak ada satupun poin dari beberapa kitab di kitab Tanakh itu diutus untuk bangsa di luar Bani Israel. Tapi kenapa hari ini agama di luar Bani Israel bernama agama Kristen bisa
mengambil terjemahan kitab Tanak milik agama lain, milik kaum lain, milik bangsa lain, milik umat lain, milik agama lain yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Kristen. Inilah yang kemudian ketika Nabi Isa mengatakan, aku diutus untuk mengatakan kepadamu, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Apa? Menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus itu. Jangan pernah gantikan ilah Ishak, ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub. Jangan pernah gantikan. Ilah yang diajarkan oleh Abraham, ilah yang diajarkan oleh Nabi Musa, ilah yang diajarkan oleh Isa. Jangan kau gantikan dengan ilah yang aneh, ilah yang aneh, ilah yang tidak rasional, ilah yang kemudian tidak pernah diajarkan oleh Bani Israel, dan ilah yang tidak pernah diajarkan oleh Bani Ismail. Jalan lurusnya Abraham mengajarkan Nabi Ishak menyembah kepada Sang Yang Maha Suci. Nabi Ishak mengajarkan kepada anaknya Nabi Yakub menyembah hanya kepada Yang Maha Suci Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub mengajarkan kemudian kepada keturunannya sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima pengajaran menyembah hanya kepada Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun lagi kepada Daud. Daud pun menerima pengajaran hanya menyembah kepada Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Daud sampai kepada keturunannya Salomo. Salomo pun menerima pengajaran menyembah hanya kepada hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Salomo kemudian turun kepada keturunannya Nabi Isa alaihi salam, mengajarkan kemudian menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sebelum sampai kepada Nabi Muhammad menyembah kepada hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, di tengah-tengahnya ada pengajaran menyembah kepada makhluk yang mati di tengah-tengah mereka, lalu dikatakan itu adalah penebusan dosa, lalu diambil kitab terjemahan dari agama keturunan Bani Yakub, lalu membentuk satu pengajaran kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi hingga sampai ke Indonesia, berhadapan dengan umat Islam di Indonesia, meninggalkan kemudian cangkangnya, keluar dari cangkang, meninggalkan keteosan, kemudian mereka menyembah kepada Tuhan yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Saya kira penjelasan ini sederhana, bisa dipahami, bisa direnungi, dan juga bisa dikritisin. Ketika dianggap ada yang keliru, silakan diluruskan. Kalau antara Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, di luar Nabi Muhammad, adakah pembengkokan akidah terjadi di sana? Adakah kemudian kelompok-kelompok ini disebut bidat oleh Bani Israel? Adakah kemudian mereka disebut Abu Dazarah? Adakah kemudian mereka dianggap sebagai penyakit sampar? Adakah mereka dianggap sebagai kafir atau kufur atau ingkar atau yang menyelewengkan kemudian ajaran para nabi? Adakah di antara mereka yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Adakah yang mereka mengatakan bahwa hukum Taurat itu tak perlu lagi dilaksanakan? Adakah kemudian di antara mereka yang mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu justru membawa kepada kematian? Subhanallah, di dalam pengajaran Al-Quranul Karim terkait dengan pengajaran Nabi Isa alaihi salam, justru dikabarkan tanpa kemudian ada sedikit pun yang disembunyikan terkait keberadaan kebenarannya. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berimanlah dan berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya, kata Allah. Artinya
di dalam Al-Quran kemudian menorehkan satu perintah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Apabila ingin selamat, apabila ingin sampai ke jannah, tunduk, taat, berserah diri, menekuni, kemudian menjalankan hukum Taurat. Ulangan 4, jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi apa yang menjadi ketetapan dan hukum-hukumku padamu agar engkau memperoleh hidup. Ulangan 6, kemudian ajarlah kepada anakmu, cucumu, cicitmu, keturunanmu selama-lamanya, pada saat dia berbaring, pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri, pada saat dia berjalan, bahkan perintahnya tuliskan dalam pintu-pintu rumahmu agar engkau senantiasa menjalankan ketetapanku sebagai satu kewajiban untukmu. Sedangkan Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, berpegang teguhlah kepada hukum yang datang kepada nabimu, yaitu Nabi Musa, agar engkau memperoleh hidup yang kekal. Antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, muncul satu keadaan di mana justru hukum Taurat itu dianggap sebagai tinja, demi untuk membuat ilah baru yang mereka sebut sebagai anak Elohim. Ya, saya kira ini sebagai pembuka. Bila saudara-saudara Kristen ingin kemudian bertanya lebih jauh, kita diskusi ringan. Semoga apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Silakan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yang disampaikan tadi itu kesimpulannya adalah tauhid para nabi, pengajaran para nabi di masanya, berakhir di Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bro Kepas, Elohim Yahwehmu itu seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih atas narasi maupun khotbah maupun tausiah yang telah saya dengar, yang dimana tausiah ini sangat keliru dengan ajaran Kristen Protestan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah ataupun Yahweh Elohim yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang reinkarnasi menjadi manusia. Jadi ini bukan ajaran manusia, ya. Memang kalau nggak punya Roh Kudus memang agak repot, memang sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya saya pun mau berdebat pasti nggak terima karena nggak punya Roh Kudus, sama aja. Itu kira-kira. Terima kasih Bang Juma. Bang Juma nggak punya Roh Kudus, jadi nggak nyampe ilmunya. Oke, baik. Satu hal yang perlu saya kemukakan di sini terkait dengan Roh Kudus. Ini noise enggak ya, teman-teman? Enggak, Bang. Aman. Enggak ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus yang dipahami oleh, Roh Kudus yang ditorehkan di dalam Bible itu adalah roh yang menjadi pemersatu manusia. Mari kita bandingkan kemudian apa yang tertoreh kemudian 1 Korintus 12:4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12 sampai nomor 13. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya juga banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 1 nomor 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, yaitu demi nama Tuhannya saudara kita Kristen, yaitu Yesus Kristus, supaya kamu setia seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Roh Kudus itu adalah roh pemersatu. Tapi apa faktanya? Ada berapa sekte di dunia ini dari Kristen? Katolik pecah menjadi Protestan.
Protestan muncul lagi yang baru. Habis itu muncul lagi yang baru. Muncul lagi. Mana Roh Kudus? Yang disebut Roh Kudus itu Roh Pemersatu. Seluruh dunia yang disebut umat Islam ketika dia membaca surah Al-Fatihah, maka semuanya Al-Fatihah. Bunyinya, lafaznya kemudian sama, maknanya kemudian sama, disiplin ilmunya kemudian sama, suaranya kemudian ketika dilafazkan itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seluruh dunia pecah rua dengan suara amin. Subhanallah. Ini baru Roh Kudus, Roh Pemersatu. Ya kalau di saudara untuk menentukan konsep Yesus ini Tuhan atau bukan aja, masih sampai hari ini juga ribut. Lalu mana Roh Pemersatu itu? Mana Roh Kudus itu? Yang dikatakan Roh Kudus itu adalah datang dari Allah, menyatakan kebenaran dari Allah untuk membuat kemudian orang itu beriman dalam satu panduan la ilaha illallah, Rasul utusan Allah. Hanya itu aja, tak ada yang lain. Sedangkan kalau Anda mengatakan Roh Kudus, Bang Suma tidak memiliki Roh Kudus, apa yang Anda punya? Sebagai manusia yang saya tidak punya. Pembeda kita hanyalah kepercayaan. Anda Kristen dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhannya Yesus. Saya Muslim dengan Tuhan saya adalah Allah. Itu aja pembedanya. Roh Kudus itu apa, Cak Ayu? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu harus kita dudukkan perkaranya. Dia adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan segala aspek yang Tuhan inginkan terjadi pada kaum tersebut. Pada umat tersebut. Itu utusan Allah yang disebut Roh Kudus. Sedangkan kata Roh Kudus ini diambil masuk ke dalam gereja. Dari kata Quran. Diambil kata Roh Kudus itu. Yang adalah pneuma hagios. Jadi Anda mengambil hal dari Al-Quran untuk Anda jadikan senjata untuk menutupi keadaan yang ada. Bahwasanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa datang untuk meluruskan kemudian ajaran untuk sampai kepada pokok pondasi akhir. Penyempurna kemudian, yaitu la ilaha illallah, Rabbus samawati wal ard. Itu aja. Tapi kemudian di antara pengajaran Nabi Abraham, muncul kemudian Nabi Musa, lalu kemudian muncul lagi Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad di antaranya muncul kemudian Samiri, muncul kemudian mohon maaf Paulus, yang mana keadaan itu hampir mirip. Mengajak kemudian orang meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham. Pada Nabi Musa ada Samiri, pada Nabi Isa ada kemudian Paulus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah ajaran yang terakhir untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Apa kata Allah jaminannya? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Jaminan Allah kepada Torah seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Mazmur seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Injil itu pun tak ada seperti Al-Quran. Baik. Seperti itu, Bung. Silakan. Sebenarnya bukan saya hiperbola ataupun membanggakan diri di dalam pernyataan saya ini. Sebenarnya kalian berguru kepada saya karena Elohim Yahweh Tuhan Yesus sudah datang kepada saya. Ya. Udah menyatakan dirinya sebagai Tuhan ke dalam diri saya. Ya. Kenapa saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan? Dia datang, Tuhan itu datang. Akulah Tuhan, aku berkenan kepadamu Kepas. Nah, coba. Artinya apa? Kenapa bisa Tuhan itu datang? Karena kita menghadirkan Roh Kudus.
Nah, orang yang tidak punya Roh Kudus, ya, nggak mau Tuhan datang. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Perlu di-upload dulu ini untuk Saudara Kepas. Dengarkan saya baik-baik. Ketika kemudian Nabi Abraham menorehkan sebuah pengajaran tauhid kepada keturunannya, kepada Nabi Yakub, kepada Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, dan juga Nabi Isa alaihi salam, sekelompok manusia membelokkan kemudian ajaran tersebut dan menggantikan kemudian Tuhan yang datang ke tengah-tengah mereka melalui perantaraan para nabi dengan menggantikan kedudukan Tuhan tersebut kepada sosok manusia yang mereka anggap Tuhan. Apa kata Quran? Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidaklah hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang kamu anggap Yesus yang datang kepadamu itu, Yesus pun sudah katakan. Kalau Al-Quran datang kemudian setelah ajaran Nabi Isa dibengkokkan, mengatakan wahai Suma, sebenarnya yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Ini kata Quran. Yang memalingkan kemudian ajaran Nabi Isa, oleh Al-Quran saya mengatakan yang dia sembah bukan Nabi Isa, yang dia sembah bukan Yesus, yang dia sembah adalah setan yang durhaka. Itu kan Quran Bang Suma. Tunggu dulu. Kesinambungan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Hadza sirati mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad dibengkokkan kemudian ada menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada setan. Itu kan Al-Quran Bang Suma. Baik, mari kita lihat. Ketika mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Apa pembalasan makar yang bisa umat Islam lihat? Akibat dari makarnya, makarnya sendiri yang menumpahkan kebenaran yang ada di dalamnya. Maksudnya gimana? Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penyesat, dan penyesatnya memakai nama Yesus. Jadi penyesat yang datang diakibatkan oleh tanda-tanda pembengkokan akidah. Yang tadinya Nabi Musa menyembahnya kepada Allah, Nabi Isa menyembahnya kepada Allah. Penyesat iblisnya datang membisikkan kepada orang-orang yang disesatkan dengan mengatakan akulah Isa, akulah Yesus Tuhanmu. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah ilahi? Sejak kapan Yesus mengajarkan dia adalah Allah? Dia adalah Elohim. Tidak pernah. Tetapi hari ini kemudian seibarat ada orang berjalan ke pasar, kemudian dia dihipnotis, kemudian dia dibohongin, kemudian dia ditipu. Orang yang sedang tertipu, sedang dalam keadaan ditipu, dalam keadaan terpedaya, orang tersebut tidak akan sadar. Yang namanya tertipu, yang namanya korban penipuan, yang namanya orang yang tertipu, pada saat dia tertipu tidak akan sadar kalau dirinya ditipu. Orang yang tertipu tidaklah disebut ditipu, tidaklah disebut korban sebelum orang yang tertipu ini sadar kalau dirinya tertipu. Adanya kata tertipu karena ada korban. Korban penipuan tidak sadar pada saat dia tertipu. Inilah yang saudara alami.
Inilah yang saudara Kepas lakukan. Masalahnya sekarang adalah bukan hanya tertipu oleh unsur luarnya, tetapi Anda yang berani-berani menipu diri Anda sendiri. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Kita pandai menorehkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Matius 23 nomor 24 dan seterusnya. Waspadalah sebab nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu menyamar kemudian. Bahkan melakukan mukjizat demi untuk menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Mesias palsu artinya Isa palsu, Yesus palsu. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, muncul kemudian Mesias palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Jelas. Apa yang diterangkan Al-Quran jelas. Terbukti yang kalian sembah bukan Tuhannya Bani Israel. Apakah Yesus anak Maria itu Tuhannya Bani Israel? Bukan. Bukan. Yesus itu manusia. Bukan Tuhannya Bani Israel. Yang benar, yang sembahan yang benar adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang memilih Bani Israel, yang mengatakan, aku menyertai kalian, inni ma'akum. Jadi antara pengajaran Nabi Isa dan pengajaran Nabi Muhammad terputus oleh adanya ajaran sesat di antaranya. Di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada penyesat di tengah-tengahnya. Demikian. Baik Bang Juma. Dia mengatakan kepada saya, akulah Tuhan. Ya, enggak dibilang aku Yesus, akulah Tuhan. Ya. Dia enggak mengatakan aku Yesus Kristus, akulah Tuhan. Aku Tuhan. Udah jelas ya, bahwa iblis pun pernah mendatangi aku. Iblis tidak pernah berkata aku Tuhan. Tapi Tuhan berkata aku Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan aja yang udah datang dalam diri saya, iblis pun udah datang. Jadi saya bisa membedakan mana iblis, mana Tuhan. Dari mana caranya kita membedakan iblis dan Tuhan? Dari kedatangannya kepada diri kita, kita tahu. Ketika Tuhan itu datang, kita dalam keadaan tenang. Damai hati kita, jiwa kita. Ketika iblis itu mendatangi saya merasa ketakutan. Nah, ketika iblis itu datang berupa sangat buruk, wajahnya sangat buruk, ya, dan mencekik leher saya, ketika saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabur iblisnya. Berarti jelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang besar. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik. Sangat disayangkan Anda masuk ke dalam jebakan. Yang datang kemudian, kata Yesus, penyesat itu mengaku dan berkata, akulah dia. Dia dimaksud di sini adalah Tuhan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sedangkan yang mengaku akulah dia itu identik dengan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam perjanjian lama. Akulah yang melepaskan, akulah menjadi penebusmu, akulah yang telah membuat kamu keluar dari tanah Mesir. Akulah dia. Berarti penyesat ini datang mengatakan dia adalah Tuhan. Bisa mengatakan akulah Yesus, bisa pula menggunakan akulah Tuhan. Karena kenapa? Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus datang menampakkan diri nanti ke atas muka bumi ini, itu dengan jasadnya. Berarti bukan dalam mimpi,
bukan dalam angan-angan, bukan dalam hayalan. Bukan hanya berupa suara, bukan hanya berupa mimpi dia datang. Tapi kata Kisah Para Rasul 1:11, dia akan datang dengan jasadnya. Jadi siapa yang datang kepada Ananias? Siapa yang datang kepada Paulus? Siapa yang datang kepada Lukas? Siapa yang datang kepada Markus? Siapa yang datang kepada pengarang Wahyu dan seterusnya? Yesus sudah terangkat. Tidak ada lagi fisik Yesus. Tidak pernah dia menyampaikan buku Lukas, buku Markus, buku Matius. Tidak pernah. Buku-buku yang kita gunakan hari ini adalah buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Boleh kita pakai sebagai bahan referensi dialog. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Itu baru Yesus yang asli. Yesus yang asli datang di atas muka bumi ini. Itu nanti kata Yesus, Matius 24. Nomor 26, nomor 27. Tanda-tanda Yesus turun memijakkan kaki untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini. Ya. Matahari kemudian akan bersinar dari timur, dari barat. Dari timur sampai ke barat. Tetapi ada cahaya yang mengkilat kemudian dari timur sampai ke barat, yang semua orang akan melihatnya. Coba Anda baca di dalam Matius, kitab saudara, Matius 24. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya semua yang mengaku bahwa dia bertemu dengan aku itu adalah salah, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku ditandai seperti kilat yang akan bersinar dari timur sampai ke barat. Itu perkataan beliau sendiri. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula keberadaan kelak dari kedatangan Yesus. Apa maksudnya? Kalau matahari begitu terbit dari timur, maka mataharinya akan terlihat bersinar sampai ke barat. Artinya apa? Seluruh manusia akan melihat itu. Nah, Yesus datang kedua kalinya, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bukan hanya satu orang di Pulau Patmos, bukan hanya satu orang di padang gurun, bukan hanya seorang di dalam bilik penjara, bukan. Kata Yesus, siapapun yang mengaku bertemu dengan aku, baik di padang gurun, di bilik, di mana saja, itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga lah nanti tanda ketika aku datang untuk yang kedua kalinya. Berarti antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad muncul makhluk halus yang mengaku Nabi Isa. Muncul makhluk halus yang mengaku Yesus. Sementara Yesus sudah memesankan kemudian, apabila ada yang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias, Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kalau yang datang dalam mimpi saudara, atau yang datang pada saat orang kesaksian murtad, saya lagi salat tahajud, tiba-tiba datang cahaya Yesus. Saya umroh, lalu kulihat Yesus di atas Ka'bah duduk bersilah. Ada-ada saja. Itu bukan Yesus. Karena kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku kedua kali nanti tandanya seperti ini.
Orang semua akan lihat, bukan cuma satu orang, dua orang, tiga orang, bukan. Tapi seluruh dunia akan tahu. Selaksa matahari terbit dari barat, terlontar cahaya dari timur, terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian juga nanti tanda kedatanganku. Jadi ketika Yesus datang, bukan cuma Anda yang tahu. Kita semua umat Islam tahu, orang Hindu tahu, orang Buddha tahu, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini yang lagi tidak cebok ketika dia datang. Tiba-tiba saja terkagetkan. Ada apa? Ada apa heboh? Ada cahaya dari sana. Oh, inilah yang disebut Nabi Isa alaihissalam. Sudah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi tidak ada itu, aku lagi dengar musik, tiba-tiba kaset rusak, musiknya berhenti, lalu ada suara terdengar di tengah-tengah musik itu, berhenti dengan lagu koplokmu itu. Aku ini adalah Yesus, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Itu bukan Yesus. Bukan. Menurut siapa? Menurut Bible. Menurut Al-Quran. Tidak ada kemudian. Makanya pada endingnya apa? Aku tidak mengenal engkau. Contoh nih sekarang, 1 menit. Saudara Kepas ini berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Yesus yang datang kepadaku. Sehingga Kepas, usianya sekarang yang sudah 87, setiap hari nyembah Yesus, nyembah Yesus, nyembah Yesus. Yesus yang mana yang disembah? Yesus yang datang padanya. Akulah Yesus Kepas. Oh iya pamana, itu yang disembah sampai dia mati. Begitu yang asli datang, apa katanya yang asli? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kata Kepas, waduh, bukannya tiap hari aku beribadah menyembah kepadamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, kok bisa kamu gak kenal aku? Loh, kapan aku punya murid kayak kau? Kapan aku punya pengajaran seperti ajaranmu? Sejak kapan saya perintahkan kau beribadah kepadaku? Sejak kapan saya punya murid di luar Bani Israel? Tak ada. Loh, aku sudah sampai pada level bermujizat loh bang. Mengusir setan pakai namamu juga loh bang. Ah tidak, aku tidak mengenal engkau. Semua engkau adalah pembuat kejahatan. Cek per cek, ternyata yang dikenal oleh Kepas adalah Lucifer. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah berhala. Yang mereka sembah itu adalah inasan. Yang mereka sembah itu adalah iblis. Maka pada endingnya kemudian qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa ma hum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Pada akhirnya Yesus pun berkata, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan. Baik. Saya katakan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad di tengah bumi menyembah kepada iblis, meninggalkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Baik Bang Juma. Jadi kita nggak sepaham yang dimana Bang Juma menyamakan Isa dengan Yesus Kristus. Jadi itu sudah berbeda sangat jauh dan tidak akan pernah Isa dengan Yesus itu sama. Kenapa? Karena Isa itu bagi umat Islam adalah nabi. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan dunia jagat raya. Kenapa saya katakan dia Tuhan? Kenapa saya katakan yang saya baca di dalam firman Tuhan Alkitab, ya, di mana Yesus disalibkan, dia bangkit sendiri. Artinya tidak ada nabi mati bangkit sendiri dari kematiannya. Udah jelas. Dan tidak perlu Yohanes 13 ayat 13, Filipi 25 sampai 11, Wahyu 21 ayat 6. Artinya, bagi orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan,
terima kasih Anda masuk api neraka. Itu teguran terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Gini, Anda boleh berbangga. Isa, Yesus adalah oknum yang berbeda. Anda boleh bangga dengan itu. Anda boleh menafikan. Anda boleh ingkar dengan keadaan itu. Silakan. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tak ada paksaan. Silakan. Tapi tolong jujur pada kebenaran. Jujur terhadap keadaan. Siapa yang mengajarkan Anda mempertuhankan Yesus? Dari mana kitab Anda berasal? Adakah Yesus memberikan legitimasi kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Filipi, dan seterusnya? Adakah kemudian Yesus mengenal Paulus pendiri agama saudara? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi kepada bapak-bapak gereja dan para pastor? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi gereja sebagai tempat penyembahan dirinya? Adakah kemudian legitimasi kitabnya orang Yahudi dirubah menjadi perjanjian lama? Semuanya hanyalah angan-angan. Semuanya hanyalah hiasan belaka. Dia, Yesus, tidak pernah mengajarkan kekristenan itu. Percuma Anda mengatakan Yesus bukan Nabi Isa. Toh Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apa yang Anda anut hari ini. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yang Anda kemudian, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Terputus kemudian benang merah ketika orang bikin makar tentang ajarannya. Makarnya adalah munculnya sebuah sekte baru yang mengajarkan Nabi Isa yang dibuang oleh kaumnya, oleh bangsanya, dipungut oleh bangsa barat dan dijadikan sebagai salah satu dewa di antara 3 dewa. Dan piring saya jatuh, subhanallah. Saya jadi kaget. Ini gara-gara kepas ini. Tolong penonton, mati lampunya juga padam. Oh, ini gila ini. Ada penghuninya. Sorry. Bukan. Ini aja piringnya. Piring terbang. Ini namanya Peter Sampang. Peter piring terbang sampai ke lapangan. Sorry. Jadi begitu. Sabar dulu, saya belum selesai. Dibalik aja piringnya, nak. Dibalik. Ya, dibalik. Ya, mulutnya si kepas nggak sampai keluar HP untuk makan nasi saya, enggak lah. Ya, gitu aja. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan Isa, Yesus bukan sama, tidaklah sesuatu orang yang sama. Saya katakan ya. Yes. Saya hanya mendudukkan perkara yang sesungguhnya. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa. Muncul penulis-penulis yang bercerita dan menulis tentang keadaan itu. Apa yang mereka tuliskan? Pada saat kemudian Yesus bersama Filipus ke Galilea. Pada saat Yohanes ditangkap. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Kemudian Filipus, sabar. Kemudian semua teman tidak ada suaranya ya? Bagus suaranya Bang Zuma. Oh iya, sorry. Sorry. Di YouTube saya error. Sabar. Aku anak desa, tubuhku kuat. Teman-teman yang di YouTube sudah ada suara saya kan? Oke. Sudah Paman. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kalau umat Islam itu pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus, kenapa nggak dibaptis? Bung, Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Saya ulang, Yesus tidak pernah membaptis. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Dan tak ada satu manusia pun pernah dibaptis oleh Yesus. Maka dengan demikian Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Sekarang mari kita tarik benang merah.
Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak merubah hukum. Dia kemudian tidak membawa hukum baru. Dia tidak pernah kemudian menorehkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, benang merahnya di mana? Coba Anda lihat. Di Al-Quran tidak pernah diperintahkan untuk membaptis. Nabi Isa alaihi salam hanya diperintahkan untuk menyeru kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Cuma diajarkan mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Lalu bagaimana dengan baptis? Dalilnya di mana? Markus 16 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Kalau hal ini adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang menjadi pengajaran yang muncul belakangan pada abad-abad setelahnya. Tunjukkan satu pendeta atau satu orang Kristen yang memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh syarat sebagai orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Minum racun tak mati. Dipatok ular berbisa tak mati. Ada. Ada yang bisa melakukan itu. Makanya perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Yesus. Perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Nabi Isa alaihi salam. Coba Anda baca Markus 15 itu. Markus 16 yang Anda punya. Kita lihat pendekatannya. Supaya benang merahnya kita bisa dapatkan. Yesus diberitakan tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan akan dibaptis. Siapa yang kemudian tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Berarti tanda-tanda ini akan menyertai orang yang dibaptis. Satu, mereka mengusir setan demi nama Yesus. Dua, berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. Ketiga, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Pertanyaannya sekarang. Bisakah kemudian ini dipraktekkan? Bahasa asing. Cocok bahas Coba, kipas. Pura kerakan jo pelokmu di keke asu bolong. Baik Bang Juma, udah jelas ya. Udah jelas bahwa matumbai na umat Islam- matongge pelok nah apa kata pura nakan de asu bolong pelokmu. Bang Ngerti? Juma, Kamu ngerti? jelas ya bahwa nggak mau dibaptis Kamu ya. ngerti nggak apa yang saya katakan? Yesus dibaptis. Ngerti ya kan? tidak apa yang saya katakan? Artinya baptis adalah pertobatan. Gitu loh, Ngerti Bang tidak Juma. yang saya katakan barusan? Berarti Bang Ingat, Juma nggak mau bertobat. pergilah makanya ke nggak mau seluruh dunia. dibaptis. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis? Nah sekarang Yesus mengajarkan, misalnya dia yang mengajarkan baptis. Tanda-tanda percaya itu salah satu adalah mengerti bahasa asing. Bang Juma, baptis itu pertobatan. Bang Juma, Saya kalau nggak ngerti, dibaptis, berarti Bang Juma saya tidak paham, bertobat. saya tahu. Perintah-perintah Yesus bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Saya tahu. Ini mengenai baptis yang Anda pertanyakan tadi. Kalau bertobat, saya setiap hari bertobat. Setiap saat saya beristighfar. Jangan ajarkan saya bertobat itu. Karena itu adalah lahir pekerjaan baru. lisan saya. Sekarang permasalahannya Bertobat adalah itu lahir baru Bang Juma. Bertobat itu lahir baru. Nah, ini dengan doktrin, cara ini doktrin. baptis atas Kalau nama Bapa, baptis Putra, dan itu Roh Kudus. adalah ajaran Yesus, coba, puram kukumande, tai pambe, oh dika, nah, kau ngerti bahasa saya? Oh, jadi gitulah Bang Juma. Closing statement aja lah. Terima kasih lah, berbeda keyakinan kita. Iya dong. Berbeda keyakinan. Ini dalil, ini dalil. Dan satu hal hadiah untuk Anda. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 9. Nomor 8. Data nomor 9 sampai dengan data 20 itu tidak ditemukan di manuskrip Codex Sinaiticus Vaticanus. Jadi Markus 16 itu hanya berhenti sampai data nomor 8.
Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sampai di situ. Baik Bang Juma, demikianlah Yesus ketika dia masuk ke bait suci, ya, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia mengibaskan jubahnya. Demikianlah saya akan mengundurkan diri. Terima kasih Bang Juma, saya akan mengibaskan diri silakan. saya. Ketika Yesus, Nabi Isa ditolak di tengah-tengah Bani Israel, kalau Bani Israel saja menolaknya, lalu siapa Anda? Saya adalah Kristen yang bertumbuh di Nusantara ini. Ajaran saya berasal dari barat. Dari barat, dari mana barat? Dari barat menerima dari mana? Dari Mesir, Turki. Siapa yang memberikan Kaisar Ptolemy II yang memberikan itu? Kaisar Ptolemy yang memberikan itu kemudian. Apa hubungannya dengan para nabi? Putus. Apa hubungannya macet total. Tak ada hubungannya sama sekali. Inilah yang saya katakan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus ajarannya dikarenakan ada yang mensabotase di tengah-tengahnya. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih. Ini mie saya pesan 1 bungkus karena sudah 2 jam. Jadinya ini kalau saya bungkus kembali jadi 7 bungkus ini. Jadi melar ya. Iya sudah kayak ular kobra kulihat ini besar. Mie-nya sebatannya kayak ular piton. Gimana dong? Kasihan udah dingin. Mana lagi banyak semut. Banyak juga tawon yang loncat-loncat di dalamnya. Ya Allah ya Karim. Tadinya mie gua sekarang udah kering. Ada lagi nih ya. Mie-nya udah bengkak kayak ular piton Bang Deni. Ini cabai yang ada di dalamnya tadi kan ku minta digunting, dipotong-potong. Dia nggak dipotong. Akhirnya apa? Tumbuh kulit dan daunnya. Ya Allah ya Karim, segitunya Masya Allah. Mentang-mentang saya anak tiri di sini ya. Begini nasib jika bujangan. Kemana-mana makannya Indomie. Tak ada mama yang memasak. Tidak seperti Bang Deni, mamanya ada 3. Ya Bang Den, semangat Bang Den. Lanjut dulu Bang Andi. Selalu semangat ada Iya Bang ya. Lanjut dulu Bang ya. Saya silakan. Masa ulang ini minyak. Ini enggak jadi mie lagi nih. Digoreng jadi kue dadar kayaknya. Jadi gado-gado lagi Bang Suma. Tadi aku dengar Bang Deni katanya baptis itu pertobatan. Berarti waktu dibaptis bertobat dong. Gimana itu Pak Deni? Enggak, bukan pertobatan, itu penyucian. Jadi penyucian, tetapi itu kalau penyucian itu untuk manusia biasa. Tetapi kalau untuk Tuhan itu iya aku kalau Tuhan itu bukan untuk penyucian, tetapi untuk pengukuhan atau penyerahan diri untuk Tuhan. Jadi untuk Tuhan Yesus beda, gitu. Kalau untuk kita manusia seperti saya gitu, itu untuk penyucian. Penyerahan diri kepada siapa? Tuhan. Kepada Bapa. Jadi putra menyerah pembuktian, pengukuhan, penyerahan diri sepenuhnya di hadapan manusia kepada Bapa, gitu. Berarti ada 2 Tuhan, Bapa sama Yesus. Satu Tuhan, karena ada ayat yang berkata Bapa dan Aku adalah satu. Iya. Aku juga lagi makan juga nih, Osipet. Ya Bang Sahabat, selamat malam. Bang Alek, selamat malam Bang Alek. Bang Alek, selamat malam. Mau bicara. Bang Sahabat, selamat malam Bang Sahabat. Ya, selamat malam Pak. Muslim apa Kristen Bang? Gimana? Muslim apa Kristen Bang? Oh, saya Kristen Pak. Ya gimana Bang, mau ditanggapi? Ya tadi ya mau bilang apa ya, saya cuma mendengar katakan pertanyaan yang terakhir itu mengenai baptisan, kok Tuhan Yesus dibaptis katanya. Ya. Memang disitulah kadang sebagian orang nggak mengerti kan.
Kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia, menderita, mengalami seperti yang dialami manusia, kadang orang nggak mau terima. Sekarang tujuan Yesus dibaptis itu apa bang? Tujuannya? Kalau kita tahu, mengerti dasarnya Tuhan Yesus datang ke dunia, tentu kita nggak akan pertanyakan. Kalau menurut pandangan saya lah, dan sebagian hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu datang menyampaikan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu bagian daripada Injil, Pak. Di situ dia, Pak. Jadi termasuk dibaptis itu adalah bagian dari Injil. Tujuannya apa sehingga dibaptis, Pak? Apa tujuannya? Jelas apa yang dikatakan kalau Injil itu, baptisan itu kan dibawa oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis kan sebagai nabi untuk pengantara orang-orang supaya bisa sampai kepada Kristus. Jadi tanpa baptisan orang tidak akan sampai kepada Kristus. Saya nggak nanya Bapak, kan Yesus dibaptis. Ya. Tujuan Yohanes membaptis Yesus itu apa? Tugas Yohanes kan ada ditulis, Pak, di dalam Alkitab. Dia adalah pembuka jalan untuk mempersiapkan jalan Tuhan, gitu dia. Di dalam hati manusia, gitu dia, Pak, maksudnya. Kalau Pak sahabat dulu dibaptis, tujuannya apa kalau Kristen dibaptis, Pak? Pertama kan kita sebagai tanda kita berjanji untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan itu. Oke, bertobat. Jadi kalau Kristen dibaptis bertobat kepada Tuhan, kan Iya, gitu suatu tujuannya. perjanjian itu, Pak. Ya, Berjanji. kalau Yesus dibaptis bertobat juga nggak dia? Dia kan datang pada masa itu kan udah dibilang seperti yang saya sampaikan tadi, dia datang sebagai firman, sebagai seorang yang berkata-kata dan sebagai yang menyampaikan contoh dalam perbuatan bagaimana layak kepada Bapa Surgawi. Jadi makanya waktu Tuhan Yesus berkata gini loh, waktu Tuhan Yesus ditanya kenapa kamu yang dibaptis, kata Nabi Yohanes, aturannya aku yang harus dibaptis, kata. Iya Pak, saya nggak nanya itu Pak. Kalau Anda dibaptis bertobat kepada Tuhan, itu tujuannya. Nah, tujuan Yesus dibaptis bertobat kepada Bapa gitu. Kalau dikatakan dia dibaptis, coba kita perhatikan, sejak Tuhan Yesus dibaptis, sejak itulah dia memulai segala pekerjaannya, Pak. Iya. Jadi itu satu bukti penyerahan. Mulai dia menyerah. Sebelum dia dibaptis, dia belum memulai pekerjaannya, Pak. Sepenuh untuk memberitakan Injil. Jadi dibaptis itu kan untuk bertobat kepada Tuhan. Iya, bagi kita orang berdosa, Pak. Iya, kalau Bagi Yesus kita orang dibaptis tujuannya apa? Kan baptisan itu ada dua makna, Pak. Yang pertama, kalau kita orang berdosa adalah bertobat. Sesudah kita bertobat itu berarti memulai menyerahkan diri untuk hidup dalam Injil. Jadi itu suatu pentabisan itu, Pak. Iya, jadi Yesus dibaptis tujuannya apa, Pak? Ditabiskan. Ditasbihkan. Jadi Tuhan ditasbihkan gitu ya? Iya, oleh seorang manusia. Pada waktu itu dia kan belum Tuhan dia, Pak. Oh, waktu dibaptis belum Tuhan dia? Iya. Oh, belum Tuhan waktu dibaptis. Ngomong dari tadi, Pak, biar jelas gitu loh. Sesudah dia mati, dikatakan itu jelas. Sesudah dia mati, bangkit, naik ke surga, baru dia ditinggikan. Diangkat. Jadi selama di bumi, jadi selama di bumi, dia belum Tuhan. Syarat menjadi Tuhan, mati dulu, baru dibangkitkan, baru jadi Tuhan. Iya, diangkat dia, Pak, ke surga, baru dia jadi Tuhan. Jadi kalau begitu selama ini pendeta mengatakan tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Ternyata ada manusia Yesus bisa menjadi Tuhan setelah dia mati dan hidup kembali. Betul? Iya. Dia Tuhan bagi orang berdosa, Pak. Iya, artinya ada Tuhan menjadi manusia, terus manusia ini mati hidup kembali menjadi Tuhan lagi gitu ya, Pak? Gini loh, Pak. Ya gimana, Pak? Tuhan itu kan dikatakan kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, dia itu adalah perkataan Allah yang dibentuk, diciptakan menjadi manusia. Supaya dia berkata-kata dan memberi contoh. Banyak masuk dulu, banyak. Lagi makan tanggung ini. Ya. Roma, masuk dulu bentar. Siap 86, Komandan.
Perintah senggol kiri. Bahkan Cikijak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seorang oten. Yup, otaknya ditangkap. Jadi gini saudaraku. Dari cerminan ungkapan saudara barusan ini kemudian saya nelan mi keluar kembali. Disebabkan karena Anda mengatakan bahwa dia belum menjadi Tuhan. Sedangkan Bani Israel mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Al-Quran juga mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis yang durhaka. Tapi bukan itu poinnya Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad ada penyelewengan di tengah-tengahnya. Muncul keadaan itu ketika saudara mengatakan dia belum menjadi Tuhan, berarti Tuhannya Bani Israel, keadaannya sebagai Tuhan itu kemudian diambil alih oleh Yesus. Setelah dia menjadi Tuhan, yang tadinya bukan Tuhan. Nah inilah yang dibawa oleh pengajaran saudara. Sehingga muncul kemudian Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan beneran, kenapa dia harus mengusir orang yang pakai namanya bermukjizat, mengusir setan, bernubuat? Bukankah itu yang dianggap sebagai hamba yang benar? Sampai-sampai kalau di dalam pengajaran Islam, seorang Kristen yang sudah bisa mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, itu sudah sampai pada level ma'rifat. Bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatu Yesus. Ma'rifat kepada Yesus. Tapi kok bisa Yesus mengusir? Kenapa Yesus kemudian tidak menerimanya, malah mengusirnya dan mengatakan pembuat kejahatan? Artinya bahwa ada yang memaksakan Yesus ini untuk menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya langit dan bumi. Silakan. Jadi begini loh Pak. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu Pak, nanti Bapak boleh cari sendiri, nggak usah aku ceritakan. Cuma kita lihat aja. Orang Israel itu tidak disamakan dia dengan orang kafir Pak. Dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan menebus seluruh manusia di bumi, orang Israel itu spesial. Jadi yang mengikut Tuhan Yesus juga spesial. Jadi ada 3 golongan manusia yang ditebus dari bumi pada akhir zaman. Itu yang dikhususkan, itu orang Israel dibedakan dia sama sekali dengan orang kafir Pak. Jadi jangan, makanya Yesus itu bukan mati untuk orang Israel yang hidup dalam kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Karena pada zaman dahulu orang Israel itu banyak yang hidup benar, tidak berdosa Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang-orang yang telah percaya dari antara orang berdosa. Jadi kalau Bapak punya Tuhan, Bapak merasa diri Bapak orang tidak berdosa. Saya nggak tahu kalau di dalam kita orang Kristen, di bagian mana Bapak nanti. Jadi ada dikatakan orang Israel itu beda Pak. Jadi 144.000 itu diselamatkan dari orang Israel menjadi umat pilihan Allah. Tetapi yang menjadi pengikut Kristus itu 144.000 juga Pak, ada hitungannya. Dan hitungan orang yang tidak terbanyak itulah yang rela mati karena nama Yesus. Itulah nanti golongan ketiga. Jadi itulah makanya kalau Bapak bilang kok Yesus jadi Tuhan sejak dia mati Pak. Karena pada dasarnya manusia berdosa tidak akan berkenan kepada Tuhan yaitu Bapa Surgawi. Tetapi dia sebagai anak telah diberi hak bagi orang berdosa. Supaya orang berdosa itu diberi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Itulah yang disebut 144.000 pengikut Kristus di dalam kitab Wahyu Pak. Jadi kalau berbicara itu Pak, terserah Bapak nggak mau terima nggak apa-apa. Jadi makanya kami ini orang berdosa yang mau diperhitungkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Pak. Kalau Bapak mau sama dengan orang Israel terserah. Tapi Bapak orang berdosa loh. Di situ dia Pak. Oke baik. Sederhana saja yang ada kemudian adalah perasaan iba kepada Bapak ini, kepada saudara saya ini. Anda baca Galatia 3 nomor 13
untuk itulah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Mengertinya Bapak maksudnya itu? Hukum Taurat itu untuk siapa, Pak? Kalau dikatakan di dalam surat Galatia, itu adalah untuk orang durhaka, Pak. Bukan untuk Bani Israel, hukum Taurat itu. Bukan sebenarnya. Kalau kita katakan hukum Taurat itu untuk orang Israel, bukan, Pak. Justru dikatakan hukum Taurat itu adalah untuk orang durhaka. Penuntun orang durhaka, Pak. Jadi untuk orang Indonesia juga hukum Taurat itu? Semua, Pak. Namanya hukum diberikan Tuhan untuk semua bangsa. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan imannya saudara. Itu saya kasihan. Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan Bani Indonesia. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Tak ada untuk Indonesia. Mazmur 174 jelas sekali diterangkan kemudian di sana bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel, aku Tuhan tidak akan berikan kepada bangsa yang lain. Ulangan 33 nomor 4, Tuhan berfirman di dalamnya. Ya, menurut iman orang Yahudi dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Begini, Pak. Yang tertulis di Bible Anda atau Anda yang benar, saudara. Silakan. Begini, Pak. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak. Sebenarnya Injil itu sudah ada sejak zaman Abraham. Dan dikatakan Injil itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi kalau pada zaman Abraham, Alkitab, bahkan hukum Taurat belum ada. Jadi di mana Injil itu? Bisa nggak Bapak pikirkan itu? Jadi jangan Bapak bilang, justru itulah kalian jadi stres nanti mikirkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Injil itu dikatakan dalam kitab Galatia sudah diterima oleh Abraham. Bukan berarti Injil itu adalah sebuah kitab. Tetapi karena manusia itu manusia yang terbatas, diajarin dengan kata-kata yang nggak bisa, akhirnya harus ditulis. Sesudah itu harus dibuat contoh. Namanya manusia yang berdosa yang sudah susah daya tangkap pikirannya. Justru itulah sebenarnya dikatakan Injil itu sudah ada sejak Abraham. Jadi tujuan daripada hukum Taurat itu mempersiapkan orang untuk menerima Injil, yaitulah orang berdosa. Udah, Pak? Sudah. Oke, Galatia, sebuah surat, sebuah kitab yang ditulis kemudian oleh Paulus di antara tahun 55 sampai tahun 57. Kitab Galatia ini kemudian ditulis oleh Paulus untuk orang yang hidup di Galatia di Ankara Turki. Ya. Tak ada hubungannya dengan Anda. Ini tulisan Paulus yang dituliskan untuk jemaat-jemaatnya yang ada di Ankara Turki, Galatia. Lalu kemudian Anda pakai pernyataan Paulus ini yang tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengatakan Injil itu sudah ada di Abraham sejak Abraham. Sedangkan yang disebut Injil itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang merupakan firman Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Yesus. Coba Anda baca di dalam kitab saudara di Markus 1 nomor 14. Gini loh Pak. Kalau Bapak mengajari saya itu nggak bagus. Kalau Bapak bertanya Alkitab kami mengajarkan itu sama Bapak masuk akal. Oke, baik, saya bertanya. Itu tidak bagian dari Bapak, tidak berhak Bapak menjelaskan itu. Oke, kalau baik, Bapak, saya bertanya. Berarti Bapak mau belajar jadi pendeta ini berarti. Oke, baik. Pak Ustadz, tapi Bapak mau jadi pendeta namanya. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya. Kitab Filemon itu ditulis Paulus untuk siapa? Satu, dua, tiga, empat. Filemon itu kan seorang hamba Tuhan, Pak.
7. Iya, itu ditulis untuk siapa, Pak? Filemon sama dengan surat Timotius. Itu Oke. kan untuk Timotius. Filemon ini berada di mana? Wilayah mana dia? Tinggal di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud Bapak 6, apa? Maksudnya Bapak 7, bertanya seperti itu yang tidak 8. begitu perlu. Oh, perlu, Pak, supaya Anda tahu bahwa surat itu dituliskan oleh Paulus untuk Filemon di wilayah Efesus, bukan di wilayah Indonesia. Jadi Kalau Bapak Anda udah pendeta mengatakan, berarti. kenapa? Udah pendeta Bapak. Silakan Anda suruh pendeta belajar sama Bang Suma. Itu penting supaya bisa tahu bahwa arah yang muncul kemudian dari pengajaran Bible itu sendiri harus diluruskan kemudian. Jangan surat yang ditulis untuk orang yang ada di Turki, orang di Indonesia merasa pula itu surat untuk orang Indonesia. Seperti Yesus yang diutus hanya kepada Bani Israel, yang bukan Bani Israel jangan merasa bahwa Yesus itu diutus untuk dia. Kekacauan itu muncul kemudian ketika Yesusnya datang hanya untuk Bani Israel, tapi kemudian ditambah-tambahkan ajarannya dikatakan Gini diutus loh, untuk Pak. seluruh umat manusia. Gimana Kalau dong? Bapak ngomong seperti itu, berarti Bapak orang Yahudi kah? Dari Saya mana? bukan orang Yahudi. Jadi kenapa Bapak berhak ngomong seperti itu? Loh, apa salahnya kalau saya ngomong sesuai dengan kebenaran yang ada? Gini loh, Pak. Siapapun bisa. Kalau Daripada Bapak yang percaya- memiliki kitab tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya, mending saya yang tidak beriman kepada kitab itu, tapi saya berkata sesuai apa yang tertoreh di dalamnya. Gimana dong? Gini loh Pak. Bapak sendiri nggak ngerti Filemon, Pak. Filemon itu di seberang barat daya Turki, Pak. Bapak sendiri nggak tahu, Bang Juma tahu. Jadi mestinya Bapak yang berguru ke Bang Juma. Begini gitu loh Pak. Sebenarnya begini. Kalau saya simak Bapak ini, dia tidak mempercayai kitabnya orang Israel, tapi dia bisa memberitakan kitabnya orang Israel. Itu nggak masuk akal. Saudara, yang saya baca ini bukan kitabnya orang Israel, yang saya baca ini kitabnya orang Indonesia, beragama Kristen. Saudara jangan mengatakan kitab Anda itu kitabnya orang Israel. Enggak, bukan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Israel. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang sudah mengalami revisi dan koreksi. Dan disesuaikan di abad pertama dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Jangan Anda bilang yang ada di tangan Anda itu kitabnya orang Yahudi, bukan. Itu murni kitab saudara yang ditapis dari terjemahan kitab Tanakh. Nah, kalau kitab Tanakh itu kitabnya Yahudi. Kalau ini adalah kitabnya orang Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu yang benar. Silakan. Jadi begini loh Pak Juma, sudah saya Siap. bilang sama Bapak bahwa tanpa Alkitab pun sebenarnya Injil itu sudah ada. Jadi karena bodohnya orang, makanya sampai harus dibuat buku, nggak bisa cukup hanya diajari dengan kata-kata, bahkan harus datang memberikan contoh. Bahkan itu pun manusia tidak mampu memahami, karena Injil itu suatu rahasia Bang Juma, bukan kitab. Supaya Bapak tahu. Jadi Oke, jangan Bang. Bapak berbicara banyak kali tentang Alkitab itu. Inti Alkitab Injil itu bukan seluruh, itu hanya dikatakan, kalau dikatakan dalam kitab Injil, kalau ditulis semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dunia ini nggak cukup untuk memuat. Jadi cukuplah itu Pak Juma. Tapi Injil itu sederhananya, tapi tidak mampu didengar dan dimengerti manusia. Jadi kalau Bapak bilang Injil ada sama orang Muslim, itu jelas nggak ada, karena orang kalian pun nggak mengerti Injil. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi saya luruskan, Pak ya. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kata Injil adalah kata yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dipakai oleh orang Kristen Indonesia. Kalau Anda mengatakan saya tidak mengerti Bible, Anda keliru. Jadi yang begini, diterang, Pak sabar Bang. Yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12 itu adalah kitab Al-Quran, bukan kitab saudara. Kita lihat. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bible tidak bisa dibaca. Apanya yang tidak bisa dibaca di Bible? Tapi Al-Quran. Al-Quran sudah mendunia. Apakah Anda bisa membaca? Tidak. Membacanya pun Anda tidak akan paham isinya kalau tidak menggunakan disiplin ilmu yang ada. Jadi Al-Quran itulah yang tidak bisa kemudian dipahami dengan sembarangan.
Kalau Bible apanya yang tidak bisa dipahami? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Apa yang tidak bisa dipahami di situ? Begini loh Pak. Justru dalam nama Yesus itulah ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang Kristen. Karena tanpa Yesus, orang berdosa tidak akan pernah berkenan kepada Bapa. Semua harus dibinasakan. Karena jelas di dalam hukum Taurat dikatakan, bila mana seorang manusia berdosa bertemu dengan dia, tidak ada seorang pun yang hidup, akan binasa. Tetapi oleh Tuhan Yesus anaknya sendiri, seperti saya bilang tadi, jangan kita samakan kita dengan orang Israel, orang pilihan Tuhan. Kita ini termasuk orang yang dikutuk secara Taurat, tidak akan pernah berkenan kepada Bapa Surgawi. Tetapi oleh Tuhan Yesus, kita diperkenankan. Jadi itulah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Secara Taurat kita lihat semua bangsa-bangsa adalah kafir. Itulah dogma, Pak. Itu dogma. Bukan dogma. Mana coba tunjukkan dalil. Kalau bukan dogma harus ada dalil. Mana dalilnya Taurat diutus untuk seluruh umat manusia? Loh, Pak. Dalil. Bilang Bapak dogma. Dalil. Jangan bilang Bapak dalil. Kalau bukan dalil, kalau tidak ada dalil berarti dogma. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Mana dalilnya, Pak? Saya sudah berikan dalil hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 174. Yeremia 31. Ulangan 4, ulangan 6. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tunjukkan dalilnya, datanya. Begini loh Pak, kenapa Bapak pakai Taurat kalau Bapak bukan orang Israel? Saya nggak pernah pakai Taurat. Saya pakai Al-Quran. Iman saya Quran. Saya bukan menganut Taurat. Saya bukan Bani Israel dan saya bukan bunglon yang suka nyamar-nyamar. Kenapa Bapak pakai Taurat? Itu yang anehnya. Saya tidak gunakan Taurat. Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Bani Israel. Al-Quran bukan Taurat. Kalian mengambil kitab orang Israel atau tidak? Mana ada kitabnya Bani Israel kami ambil? Cara sembahyang kalian itu sembahyang orang Israel itu, Suma. Itu dia ada di dalam Al-Quran suci kami, ayat suci Al-Quran kami. Secara Taurat, Suma, kalian tidak ada bangsa lain yang bisa berkenan kepada Tuhan. Sudah saya sampaikan. Al-Quran kami yang mengajarkan kami demikian, bukan Taurat yang mengajarkan kami. Al-Quran kami yang mengajarkan. Makanya saya bilang. Nah sekarang yang jadi permasalahan, yang jadi permasalahan sekarang, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu dulu. Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agama Anda? Karena kami tahu, karena kami percaya bahwa hukum Taurat itu, kitabnya orang Yahudi itu membuktikan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah kepada Tuhan, sehingga kita harus percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ada di agama Anda? Itu loh yang saya tanya. Ada nggak legalitas dari Tuhan? Supaya terbukti bukan supaya, bukan supaya. Nama Yesus ada keselamatan Pak Juma. Jadi ada tidak legalitas. Harus lahir Tuhan Yesus. Begitu ada tidak legalitas. Ada tidak legalitas dari Tuhan yang mewahyukan Taurat kepada Bani Israel, kepada kalian orang Kristen. Ada nggak legalitas itu? Sudah jelas ada. Sudah sampai ke sama Juma. Taurat itu membuktikan bahwa tidak ada manusia yang berkenan kepada Tuhan selain oleh karena nama Yesus. Jadi itulah makanya kami buktikan. Saya tidak butuh dogma. Saya butuh legalitas. Mana? Tertulis di mana? Bahwa hukum Taurat, kitab Taurat itu diwahyukan untuk orang Kristen. Mana? Tunjukkan ke saya. Silakan Bang. Ayo. Jadi Pak Juma, sudah saya sampaikan, sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia datang, sudah dibuat. Kenapa Anda bawa-bawa Yesus? Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, kitab yang bernama Torah itu adalah kitab untuk Bani Yakub, umatnya Nabi Musa. Camkan itu baik-baik. Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Taurat diutus di atas muka bumi ini sebagai firman Tuhan, bukan untuk orang Kristen, tapi untuk kaumnya Nabi Musa. Tetapi karena Yesus orang Israel itu telah layak memberikan kami jalan. Saya butuh legalitas. Layak bagi Tuhannya.
Justru Saya butuh legalitas. Kalau Anda sulit menunjukkan kepada saya Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, oke lah. tidak untuk orang Kristen itu Pak, saya bilang. Kenapa ada di kitab Semua saudara? bangsa itu sudah menjadi kafir. Tetapi Taurat itu memberi petunjuk hanya oleh Yesus. Kafir-kafir itu bisa menjadi layak bagi Bapa Surgawi. Itulah luar biasanya Anda Pak. menggunakan kata kafir ini sembarangan, bukan pada tempatnya. Orang yang disebut kafir itu adalah ketika datang perintah kepadanya, kemudian dia tidak taat kepada perintah itu, barulah disebut kafir. Bukan Pak Juma. Di luar orang Israel itu kafir semua. Oh, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Karena kami percaya kitabnya Yang orang disebut Israel, kafir kitab itu Israel adalah yang dibuktikan, datang Pak. kepadanya perintah, tapi mereka tidak mau Makanya menerima Bapak perintah bilang itu. begini, Itulah yang disebut kafir. Pak Juma, Bapak bilang kita Israel itu Bapak percaya itu, tentunya nggak Bapak percayai. Itu anehnya. Kalau kami karena ada petunjuk Taurat Saya ini, makanya percaya. kami menerima Kristus. Saya percaya bahwa kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap, bukan Bani Israel. Inilah yang saya uraikan tadi, bahwa dari Nabi Isa alaihissalam. Kami di dunia Juma, tetapi bagi surga kami jelas Juma. Itu Mana? dia. Coba. Orang Israel. Dari semua pertanyaan saya tak ada satu pun yang Anda jawab. Sudah saya bilang Pak. Mana? Orang Jaminan Israel surga. punya Tuhan yang Jaminan benar. surga yang Anda Harus punya orang dari mana? Israel yang melegalkan kita bagi Tuhan. Saudara, Itu jaminan suatu bukti. surga yang Anda punya itu jaminan dari mana? Ragunan? Dari mana jaminan surga Anda? Dari petunjuk Taurat. Itulah namanya Mesias. Jadi Jangan teman-teman bohong, kalender Pak. itu masih Jangan hidup, Pak. ngarang-ngarang, saudara. Jangan bermimpi. Tapi Jangan Bapak bermimpi. belajar Taurat. Jangan mimpi. Di mana ada Kristen bisa diselamatkan oleh Taurat? Di mana? Hah? Taurat itu menunjukkan supaya orang kafir itu diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada keselamatan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kalau Taurat tidak ada hubungannya dengan Kristen, saya lebih mudahkan persoalannya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Coba tunjukkan apa hubungannya Yesus dan Kristen. Yesus itu menebus orang-orang yang percaya kepadanya, seperti saya sampaikan tadi dalam kitab Wahyu. Di mana Yesus mengajarkan itu? Mana dalilnya? Kalau dalilnya itu Pak, dalam kitab Wahyu baca Bapak. Ada di Wahyu situ itu. Pak, yang saya tanya hubungannya Yesus dengan Kristen. Harusnya jelas saudara kitab Wahyu sabar. itu, Pak. Itu Sabar, kitab kami orang sabar, Kristen. sabar. Orang Israel Harusnya juga. Bapak menjawab. Hubungan Kristen itu dengan Yesus tidak ada. Tapi hubungan Kristen itu ada muncul, kemudian klaimnya ketika orang Kristen beriman percaya kepada kitab Wahyu. Begini Wahyu, loh, Pak. Kitab Wahyu itu semua kita orang Kristen Sekarang kitab Wahyu ini apakah dikenali oleh Yesus? itu ditulis orang Israel, Oke. bukan orang Itu kafir bohong, yang itu bohong. nulis. Itu bohong, Pak. Itu bohong. Itu dusta. Kitab Wahyu tidak ditulis oleh orang Israel. Bukan orang Israel yang menulis kitab Wahyu. Sampai detik ini tidak diketahui siapa penulisnya. Hanya diklaim aja yang menulis adalah Yohanes, tapi bukan itu penulisan murid Yesus. Sekarang begini, Semua apakah yang Yesus menulis Alkitab itu orang nggak ada orang Yahudi nulis Bible. Perjanjian Baru itu tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Tidak ada orang Sekarang kafir begini. yang nulis Alkitab itu. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, Jangan itu kamu ngarang. salah. Itu ngarang. Itu Karena ngarang. dia sudah ada di surga pada masa itu. Cuma Itu ngarang. Abang tahu kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada di situ. Yesus Jadi, terangkat Juma, ke langit di tahun itulah 33. namanya kami orang percaya Juma. Itulah tandanya si Juma nggak percaya. Ya itulah dogma, itulah dogma. Itulah yang disebut dogma, Pak. Itulah Tapi yang gini disebut loh, Pak dogma. Juma. Orang Itu yang disebut Kristen itu dogma. jelas karena orang Israel yang jelaskan. Sekarang Kita orang Kristen itu orang Israel yang nulis semua. coba Anda terangkan dulu hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Wahyu dituliskan tahun 100, Yesus terangkat ke langit tahun 33. Coba.
Kasih benang merah dulu. Kasih benang merah dulu. Apalagi itu? Apa itu? Apa itu? Burung merpati, burung garuda, atau apa itu Roh Kudus? Benar Kacang itu, telur. burung merpati, burung garuda itu Juma. Oke. Yang bisa menghubungkan semua manusia dalam satu roh. Oke. Seperti Di mana sinyal itu ini, tertulis? Di mana itu tertulis Roh Kudus di kitab saudara? Roh Kudus itu banyak di dalam Injil. Oh, di Injil Dalam Indonesia. Kisah Di Injil Indonesia. Injil Indonesia. Ada nggak di Ya, Injil Yunani? Udahlah Pak Juma. Kayaknya Pak Juma itu pengejeknya, bukan mau belajar. Loh. Terima kasih, Pak Juma. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Saya Tadi tidak saya menipu, tanya, Pak. saudara, Gini yang loh. saya tanya, hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Yesus naik ke langit tahun 33, Wahyu ditulis tahun 100. Ada jaraknya 60 tahun lebih. Dari mana Justru kitab Wahyu ini? itulah Juma. Jaraknya itu membuktikan Wahyu itu datang dari Tuhan Yesus kepada si Dari mana Yohanes. datangnya? Dari mana datangnya? Yesus sudah tidak ada. Tahun Di 33. sorga masih hidup. Emangnya Yesus mati? Yesus itu hidup, Juma. Yesus di surga. Wahyu, penulis Wahyu di Pulau Patmos. Nyambungnya di mana? Pakai sinyal, Juma. Pakai sinyal. Oh, pakai Kita ini sinyal. bisa kita ngomong, Juma. Oh, Tahu sinyal? pakai sinyal. Iya. Sinyal kita ini harus pakai tower, Juma. Ya, pakai Kalau itu tower. nggak usah pakai tower. Oh, Hubungan kita iya, dengan iya, Tuhan itulah iya, Roh Kudus iya, namanya iya. sinyalnya, Juma. Nah, menurut Yesus sebelum dia Itu terangkat luar ke langit. biasa. Sinyal kalian kan nggak ada ke surga, Juma. Menurut Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia katakan apa? Yang datang setelah dia Yesus atau penolong lain? Penolong lain itulah Roh Kudus, Juma. Nah, Itulah yang datang ke sinyal. Pulau Patmos Sinyal. Anda akui tadi siapa? Sinyal itulah penolong yang lain, Juma. Mulai ngaco, mulai nipu diri sendiri. Sinyal ini, Juma. Mulai Semua nipu. bisa kita cari Nah, ini di sinyal, kekacauan seperti inilah yang kemudian memutuskan tali pengajaran jalan lurus itu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinyal itu ada Munculnya sinyal ajaran-ajaran surga, itulah Roh seperti Kudus. ini. Di Pulau Patmos ada makhluk datang ngaku-ngaku Yesus. Ya, di padang gurun menuju ke Damsik ada makhluk gaib datang, makhluk halus datang ngaku-ngaku Yesus. Pengajaran-pengajaran inilah yang memutuskan tali pengajaran yang lurus dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Pembengkokan ajaran Nabi Isa dengan propaganda-propaganda yang Anda Surgawi jabarkan itu tadi. adalah Roh Kudus, Juma. Kita ini Yesus sinyal berkata sekarang, di maka dalam harus kitab bayar, saudara, Juma. yang datang setelahku itu adalah penolong lain. Sedangkan Anda mengatakan yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Sudah nggak nyambung. Sudah ketahuan bahwa yang datang di Pulau Patmos itu siapa. Oke? Maaf Bung, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Hak itu akan tetap berdiri dengan tegak, ya, dan kesesatan itu akan tengkurap, tidak akan pernah berdaya. Inilah yang terjadi. Sekuat apapun Anda berargumentasi, kalau hanya dogma, doktrin, tidak akan pernah bisa mengalahkan kemudian kebenaran. Demikian. Tidak akan pernah bisa mengalahkan. Waduh, Silakan Bang Andi. kalau diskusi kok nggak pakai data gitu, nggak nguasai data, ditanya apa, jawab apa, bahas apa, kemana-mana. Kayaknya ini bapak ini saya harus bawa rekreasi ke daerah Pilemon nih. Cuman punya pisang nggak nih ya ke Turki Ya, gitu. untung aku udah minum Boltrex Bang Handi, jadi santai. Pak Dedi aja sendiri puyek. Evangelis loh tadi itu. EP itu kan evangelis ya? Apa? Evangelis ya? Evangelis ya, paling evangelis. Iya, evangelis, FVT, evangelis biasanya.